change. It all happened for a reason, down from the first days. It isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Turned myself so cold and heartless, but one thing you should know. Kowe iso mlayu saka kesalahan ning diri ana ing lati. What's up guys? Balik lagi sama kita Ega dan Eko. Di jam dari sini kita akan bahas tentang berita lokal, hobi-hobi, sama ide bisnis buat kalian yang lagi berusaha. Ayo kita bahas bareng. Tapi kali ini kita sedikit melenceng lagi, bahas gosip dikit. Agak ada sambungannya sama video yang terakhir dong ya, Yeah. soal KKI kemarin kan. Nah kita nggak bahas KKI-nya, tapi ada kasus antara KKI dengan Reza Octavian nih. Reza Arab. Nah dia kan ya apalah dia YouTuber iya, apa produser iya semualah dia. Nah dia ini kemarin habis ada kasus. Jadi ada kasus kan ceritanya Latin terkenal udah di mana-mana ya. Jadi awal dari TikTok, terus sekarang terakhir ini di Malaysia sudah top 3, sudah peringkat nomor 3. Nah kemarin tuh sempat kesalip sama KKI, video yang KKI bukan Merdeka itu, trendingnya kesalip. Nah itu fansnya Arab semua protes, kok bisa sih lagu kayak gini ngalahin lagu gitu. Jangan-jangan yang bully? Nah, mungkin apa alasan Anda? Jelaskan. Nah itu si Arab ini nge-tweet dalam bahasa Inggris nge-tweetnya. Nah, So you tell me, you said because you expect Lati is supposed to be number 1 on YouTube trending, but you just ignore that we are number 1 on every major platform. Plus number 1 in Malaysia, buat ternyata. number 3 in Singapore, Nomor and 3. number 5 in global viral. Don't be sad, sweetie. We good also. KK's track is down. Kita terjemahkan dulu ya dari sini ya. So you tell me you sad. Jadi dia bilang ke fansnya nih. Jadi kau bilang kamu sedih ke fansnya nih ya. Because you expect Lati is supposed to be number 1 on YouTube trending. Karena kamu berharap Lati ini harusnya jadi nomor 1 nih di YouTube trending YouTube nih. But you just ignore that we are number 1 on every major platform. Tapi kamu lupa, kamu tidak menghiraukan, ignore kan, bahwa kita ini nomor 1 loh di setiap platform yang besar. Yeah. Number 1 in Malaysia, number 3 in Singapore, and number 5 in global viral. Don't be sad, sweetie. Jangan sedih sayang. Ini buat fansnya lah. Jangan sedih lah sayang. Be good. Kita baik-baik aja kok. Kita santai aja kok. Also, KKY's track is dope. Jadi dia juga bilang, KKY juga bagus juga loh itunya. Tracknya bagus juga, keren juga loh. Nggak ngenyek sih. Nggak ngenyek, jadi nggak ada unsur negatif di sini. Dia cuman mempupuk fansnya lah, yang mempupuk fans. Udahlah, kita lo trending, tenang aja, itu KKY juga keren kok gitu. Nah, selanjutnya ada sebuah media online. Tahu ini media pelaba. Dia bilang headline-nya gini, lagu Lati kalah trending dengan KKY. Reza Arab tadi reaksi menohok. Apaan? Bedanya apa sama yang tadi kan, yang lama tweetnya tadi? Dibukalah beritanya, dalamnya kayak gini. Salah satu warga Twitter membuat gambar meme karena kecewa lagu berkolaborasi dengan Sarah Fajira yang viral itu tidak trending nomor 1 di Indonesia. Reza Arab memberikan tanggapan menohok soal hal tersebut. Jadi, tolong kasih tahu gue kenapa lo sedih. Gue berharap Lati seharusnya menjadi nomor 1 di YouTube yang sedang tren, tapi lu abaikan saja karena kenyataannya kita nomor 1 di setiap platform utama. Plus nomor 1 di Malaysia, nomor 3 di Singapura, nomor 3 di pilar global. Jangan sedih sayang, kita bagus juga kok. Lagu KKI adalah wajah bodoh, kata Reza Arab dikutip lewat Twitter yang diunggah Selasa 2 Juni 2020. Google Translate nih kayaknya nih. Sabar. Nah ini
tiga berita nih jadi di Google-nya, di dalam beritanya sama di tweetnya Arab sendiri itu di screen capture sama Arabnya sendiri, terus di tweet terus dia marah loh. Rasanya marah. Kalau dalam 24 jam kamu nggak minta maaf, kamu nggak klarifikasi, akan saya bawa ke tingkat selanjutnya nih, akan permasalahkan nih masalah ini gitu. Si Reza Arab bilang gitu ke tweetnya. Ke media. Ini di medianya tadi. Enggak, di tweetnya dia, tapi ini dicantumin di screen capture itu loh. Di tag media tuh di tag. Media, ini loh, ada berita kayak gini, kok bisa ini loh, harus minta maaf, harus klarifikasi. Bukan salahku, kamu punya translator yang stupid. Bilang gitu. Your translator stupid, gimana gitu. Nah itu, jadi ini membuat saya tuh pengen bikin tema ini loh. Indonesia ini sedang darurat English literacy and English barrier. Iya, jadi benar-benar orang-orang tuh bikin berita yuk. Oh ini keren nih, ayo ditranslate cepet kayak gini. Jadi dan ini ternyata kita bahas kasusnya sedikit lagi ya. Jadi kasusnya ini ternyata di komen-komennya ternyata bilang bahwa media ini sudah tahu kesalahannya. Mereka udah tahu nih, terus mungkin dari dalam mereka bilang, kok gitu nggak gitu itu, translate nggak gitu, maksudnya tuh gini. Terus dia bilang, oke, udah diklarifikasi, beritanya udah diganti. Tapi kan sudah masuk Google loh. Yang pertama ya nggak bakal hilang, jejak digital tuh nggak bakal hilang. Meskipun udah dihapus, yang dilihat kan tetap yang pertama. Itu dia masalahnya. Jadi udah di capture orang-orang ya. Betul. Jadi si Reza ini pas dia ngamuk itu sebenarnya udah dihapus beritanya, sudah diklarifikasi sama pihak medianya gitu. Jadi benar-benar ya viral karena mereka pernah salah. Jadi luar biasa banget ini. Kita bahas satu-satu salahnya Om ya. Fatal ini kalau fatal ini. Nggak ngerti bahasa Inggris terus sok-sokan jadi jurnalis tuh. Nah, yang baca tuh orang banyak loh. Meskipun alasannya mungkin loh kan yang kita bahas bukan berita internasional. Orang Indonesia loh udah banyak bisa bahasa Inggris. Ngetweet tadi kan Reza kan orang kita juga kan, orang Indonesia juga. Tapi kan ngetweet bahasa Inggris tuh jadi hal yang wajar kan di sini ya, kita bahasa pakai istilah dikit, dicampur bahasa Inggris dikit. Sekolah-sekolah sekarang sudah full English semua. Jadi berita lokal, berita internasional, jurnalis ini harus bisa paham bahasa Inggris harusnya. Semua orang harusnya bisa paham lah minimal ya. Reseptifnya itu harusnya begini bos. Nah, iya makanya. Luar biasa loh ini. Ayo kita bahas satu kalimat. So you tell me you said because you expect Lati is supposed to be number one. Ditranslatekan. Jadi tolong kasih tahu gue kenapa lu sedih. Kenapa lu sedih? Tapi dia bilang, so tell me you said because you expect Lati is supposed to be number one. Jadi kamu bilang kalau kamu sedih karena ini. Bilang ke saya kalau kamu sedih karena Lati kamu berharap Lati harusnya nomor satu. Itu nggak sama dengan kasih tahu gue kenapa lu sedih. Yang satunya kalimat tanya. Terus ini, gue berharap Lati seharusnya menjadi nomor satu, bukan gue berharap. Gue berharap kan berarti Arabnya yang berharap. Kalau gue yang berharap berarti kan si Arab yang berharap dia jadi nomor satu. Padahal bahasa Inggrisnya si fans ini yang berharap Lati nomor satu. Itu udah salah lagi. 2 kalimat udah salah semua itu. Tapi lu abaikan aja karena kenyataannya kita nomor satu. Nah, ini benar. Salah juga ternyata. Salah. But you just ignore that we are number one on every major platform. Jadi tapi kamu baru saja ignore itu mengabaikan. Jadi yang benar cuma abaikan. Dia bilang tetapi lu abaikan aja karena kenyataan kita nomor satu. Seharusnya tapi kamu baru saja mengabaikan bahwa kita nomor satu. Beda. Nggak beda ya? That we are kan, tapi kamu baru saja mengabaikan bahwa kita. Bahwa kita nomor satu. Kamu berharap kita nomor satu di YouTube. Padahal kamu tuh mengabaikan bahwa kita ini sudah nomor satu loh di platform yang lain. Gitu. Di translate-nya bilang, tapi lo abaikan aja karena kenyataannya kita nomor satu. Itu beda loh. Konteksnya beda. Oh ini data kan benar ya kalau satu di Malaysia sama satu ini benar. Nah yang paling parah ini lagu KKI adalah wajah bodoh. Dari mana? Nah
Ini tulis be good. Don't be sad, jangan sedih sayang. Saya sayang itu nomor 1. Kita juga bagus Kita juga seperti Bukan. KKI. Nah itu juga beda Om. Oh, beda ya? Be good itu kita tuh baik-baik aja. Oh, Kita beda. santai aja kok dengan apa Kita si santai. si Pak KKI Treno 1 kita baik-baik aja kok, kita santai kok gitu. Bukan sebagus Betul, KKI. betul. Jadi good itu nggak bisa diartikan apa adanya. Tuh Iya, oke betul. lah itu salah tapi oke lah. Yang paling parah adalah also KKI's track is dope. Nah dope itu sama kayak good tadi Om. Good tadi itu kan juga artinya maknanya tergantung kalimatnya ya. Iya, betul. Nah ini dope itu harusnya maksudnya itu keren. Dope, wah you're dope man. This is Cemerlang gitu. bukan kayak sophisticated gitu loh, keren. Jadi wah mic-nya your mic is dope, keren nih maksudnya, bukan mic yang biasa gitu. Jadi mic yang keren, istilahnya keren. Ini tulisnya lagu KG adalah wajah bodoh. Nah, pertanyaannya Om, coba kita Google Translate nih sekarang. Dope. Liquid dope ada loh. Nah itu apa itu artinya? Saya nggak tahu tuh. Ini ada di sini Om. Jadi translation of dope itu ada macam-macam. Salah satunya memang si tolol. Ada 4 di sini. Obat bius, dope, ya, obat bius, keterangan, dope, pelinturan, polish ya, polish itu juga pakai H ya, polish, sama si tolol. Dan ini nggak ada yang keren di sini. Jadi bahkan Google Translate pun nggak tahu bahwa artinya dope ini keren. Karena ini bahasa slang, bahasa gue lo gitu loh. Iya, iya. Jadi memang bukan saya, bukan kamu, tapi bahasa keren. Contohnya juga nggak bisa mengikuti karena ini bahasa perkembangan zaman ya, bahasa gaul loh, bahasa gaul di sana, bahasa gaul di Amerika. Google Translate masih belum bisa ngikutin itu, Google Translate ini slang belum masuk berarti. belum masuk. Coba kita bilang apa? Keren cuy gitu. Bisa nggak cuy gitu ditulis di sini? Iya juga. Paham bahasa Inggris dari makna, bukan cuma dari SPOK lah ya, SPOK. Kalau emang mau kayak gitu, saran saya sih mending ke yang resmi ya, berita mungkin ya. Berita kan bahasanya resmi, itu bisa di Google Translate itu. Itu jadi berita ya gitu. Betul, ada singkatan, nggak ada koma titik kan tadi. Jadi satu kalimat semua kan tadi si Arab tadi. Nah, ini satu, don't be sad sweetie, be good, also kayak track drop itu 3 kalimat itu. Dan ini nggak jadi kasus karena ada yang komen tadi, ada yang komen, bang ini udah kok diklarifikasi, tapi ya karena jejak digital nggak hilang ya, jadi yang muncul terus. Dan akhirnya Arab pun kayaknya nggak jadi sih, kayaknya nggak jadi karena dia tahu dari komen itu, oh udah ya, oh gitu. Terus si medianya juga udah minta maaf lagi di tweet itu, udah minta maaf ya di reply-nya, ini udah beres masalahnya. Oke. Tapi ini menarik sekali, masalahnya bisa jadi besar kalau nggak ada yang komentar tadi itu. Iya. Apalagi Reza Arab kan kita kenal bahasanya ya. Iya. Anjing lu anjing. Mantap lu gitu. Keren di YouTube-nya dulu sih, YouTube-nya dulu bener-bener ratingnya tinggi itu. Rating dewasa itu. Gitu, jadi bener-bener apa ya? Diajarin dong gini-gini di les-les bahasa Inggris. Ya sih. Aku sih nggak pernah les bahasa Inggris, cuma otodidak. Jadi kalau yang sudah kayak tadi paham artinya, tapi kalau untuk menerjemahkan Iya. ke bahasa Indonesia itu ya susah. Betul. Karena bahasa Inggris itu memang itu tadi tergantung kalimatnya apa artinya bisa beda. Betul, konteksnya tuh banyak banget. Kalau kita tanya kenapa bisa salah tadi ya, banyak mungkin dia nggak paham bahasa Inggris. Kalaupun dia les, nggak mesti dia tahu loh. Ini kan bahasa itu Kalau kan les kan harus iya, bahasa resmi. bahasa resmi ya, grammar, vocab gitu. Jadi ini karena suka, jadi bahasa itu harus orang yang enjoy, dibiasakan nonton film bahasa Inggris, translate-nya mungkin bahasa Inggris juga. Aku dulu belajarnya dari situ. Nah kan Netflix sekarang kan bisa ya gitu ya, tapi sekarang orang-orang banyak yang translate-nya bahasa Indonesia sih. Tidak bisa. Nah, ini jadi terlena ya. Iya betul. Karena kalau kita lihat translate bahasa Inggris, kita bisa belajarnya tata bahasa yang Iya. kan kita ngomong gini beda sih sama Iya. tertulis itu kan Iya. bahasa Indonesianya juga Jadi lihat gimmicknya waktu dia ngomong ini, terus dicocokkan sama subtitle. Iya, yang santai itu Itu gimana sih? menolong banget kita belajar. Betul. Jadi nggak salah kalau kita bilang, oh nggak ngerti bahasa Inggris ya, mungkin ngerti, cuman nggak suka mungkin ya, nggak mendalami, nggak enjoy dengan bahasa Inggris. Bahayanya English literasi itu
Apa sih menurut Omega? Ya bisa fatal sih, misal saya kan freelancer. Kalau klien US kan banyak yang slang-slang gitu. Oh iya iya. Kita nggak paham, apalagi British. Ya, beda lagi itu. Banyak sekali kalimat yang di US nggak ada gitu. Nah kita ya mau nggak mau harus tahu mereka biasanya ngomong apa dengan cara melihat video-video. Misal kita sepak bola ya, lihat sepak bola, lihat interview pemain setelah pertandingan itu kan. Misal Steven Gerrard nih ngomong, itu kan kita susah deh dengerin. Ya, ya. Padahal itu resmi ya, itu kan harusnya resmi kan interview. Susah ya. Belum kalau dia ngobrol sama temennya beda lagi mungkin. Beda lagi, bisa kayak Swedia gitu. Iya. Gak paham plus. Nah, sekarang gimana caranya kita, jadi kalau kita udah tahu ya, kayaknya gimana kita tahu dampaknya kalau kita gagap Inggris. Gagap Inggris lah ya, betul. Kita apa sih langkah selanjutnya? Gimana kita bisa mulai belajar? Ya. Apakah harus les? Apakah les mahal ya nggak murah ya? Kalau IELTS atau CALS itu kan mahal ya kalau nggak salah ya. Saya nggak pernah. Iya. Saya itu terakhir IELTS waktu zaman kerja. Jadi saya baru bisa les bahasa Inggris dari duit saya sendiri karena saya kerja. Bingung sih, ikut ke Pare itu. Oh ya Pare. Inggris ya. Pare itu kemarin kan ada saudara ke sana sih. Pare itu kan bagusnya karena dia environment-nya katanya. Environment-nya kan beli makan juga bahasa Inggris itu. Iya. Tapi kembali lagi kalau orang yang belajar tuh nggak mau ngajak ngomongnya cuman one please, thank you gitu-gitu tok ya. Jadi kita harus men-challenge diri kita untuk tanya, salah nggak sih membiasakan. Karena bahasa Inggris itu harus dari kebiasaan ya. Iya betul. Kadang kalau kita udah jago setahun 2 tahun nggak ngomong Inggris juga agak lupa gitu. Betul, harus dibiasakan. Minimal nonton film bahasa Inggris, translate-nya bahasa Inggris kalau bisa. YouTube tuh bisa. Terus berita-berita juga. Nah, betul. Kalian tergantung hobi lah, kalian suka berita, suka sepak bola, suka apa, film. Kalau saya suka sepak bola, bacanya ya dari newsnow.co.uk. Itu kan update. Misalnya suka Liverpool nih, kita khusus subscribe. Oh ya, ya. Berita-berita Jadi Liverpool, dari ya. semua media, nggak dari satu media aja. Oke. Jadi itu kumpulan link update itu 5 menit lalu dipublish itu sudah muncul di situ. Jadi kita bisa baca. Itu Inggris semua. Mengasah gitu ya. Dan Inggrisnya Inggris UK ya, kan agak beda tata bahasa sama US. Nah, pertanyaan selanjutnya, mahal nggak itu? Gratis, cuma Gratis. butuh kuota aja. Kuota aja. Sama ya kebetulan hobi ya. Ya, betul. Soalnya kalau baca berita sepak bola dari media Indonesia udah nggak lengkap, sepotong-sepotong, udah bias. Oh, ada pendapat di situ, ada pendapatnya. Jadi nggak langsung dari sumbernya, enak baca dari sumber. Iya sih. Kembali ke hobi mungkin ya. Hobi harus suka. Dan media pun kita pilih yang reliable. Jadi yang jurnalisnya oke, bukan jurnalis yang copy paste. Kayak kalau Liverpool tuh Liverpool Echo.co.uk, terus Sky Sport itu juga reliable, terus Daily Telegraph itu media juga media reliable. Jadi baca berarti Omega ini suka baca. Jadi kan Omega cerita soal Sky Sport, soal. Oh iya. Jadi intinya nggak perlu mahal Om ya, mengasah ngomong bahasa Inggris itu nggak perlu mahal. Bisa dari baca, kalau saya sih itu YouTube. Itu kan ada auto translate-nya yang bahasa Inggris, jadi itu saya lihat dari situ. Kalau ada yang nggak ada tapi pengen banget nonton videonya, kayak kan suka nonton Noman Alikan, Ustadz Noman Alikan, orang-orang Amerika. Nah, itu banyak yang nggak ada translate-nya, jadi iya, tapi harus pakai earphone. betul harus. Kalau ada noise gini, bingung apa ini ngomong apa Inggris gitu, nggak bisa. Nah, ini hitung seberapa pengen. Aku baru bisa itu lulus kuliah kan tahun 2007. Karena kebutuhan pekerjaan. Aku kan dari dulu nggak mau sebenarnya kerja di orang. Jadi dari awal pengennya usaha sendiri.
cari klien itu juga nggak mau lokal, Oh. cari klien luar, internasional, misal dari Upwork, dari dulu namanya Odes, E-Links, freelancer.com. Jadi kliennya worldwide, mau nggak mau Harus bisa ya. harus bisa. Kita kan bikin proposal dalam bahasa Inggris ya. Belum lagi kalau udah interview, klien suka karya kita, terus interview, kadang minta telepon. Nah itu live. Ya waktu awal-awal bisa bahasa Inggris, aku belum mau diajak speaking, Nah, video call, setting aja. voice call itu belum mau, chatting aja. Lebih Terus- less pressure ya. Mengurangi tekanan. Akhirnya pernah itu kontrak sama klien Eropa, itu wajib setiap hari itu kan ada stand up meeting kayak morning briefing. Ya ya. Kalau di Indonesia itu jam 1:30 siang. Itu kita update setiap hari, harus ngomong hari ini aku ngerjain apa, yang sudah selesaikan apa, itu dilaporkan setiap hari. Terus setiap 2 minggu sekali itu ada conference tapi sama bosnya Om. Oh iya. Jadi kita mau bikin game baru, konsepnya itu kita rapatkan bersama juga. Jadi pakai poin yang poin sila itu tuh. Jadi poin 1, 2, 3, 4, 5 itu kita pilih poin berapa, kenapa, nah, itu bisa dijelasin. Waduh. Presentasi lah ya. Jadi awal-awal aku tulis dulu di note apa yang mau aku ngomongin. Jadi tinggal waktu dapat giliran tinggal dibaca. Nah kalau mereka tanya kan, Itu sudah antisipasi aku. Oh. Sudah antisipasi. FAQ kan, Fuck. favorit. Frequently. Iya, frequently asked question. FAQ. Jadi kira-kira kalian ini mau tanya apa, itu udah tak siapin jawabannya. Lama-lama terus bisa sih langsung spontan. Kan kadang ada meeting-meeting mendadak yang nggak direncanakan. Misal aku terkendala ini nih, misalnya gamenya animasinya kurang ini, aset-asetnya kurang ini. Aku minta si artisnya yang bikin aset itu, aku kan animasi ya, tak minta nambah ini, itu kan harus call juga. Ya, apakah kalian butuh? Ya tergantung kalian kerja bidang apa, pengennya seprofesional apa kerjaannya. Karena zaman sekarang kalau apapun ya, kerjaan apapun kayaknya perlu ada interaksi dengan bahasa Inggris dengan seseorang, itu perlu kayaknya. Kecuali kalian apa ya, mungkin lokal gitu ya, jadi apa kerja di bengkel pun saya rasa itu tetap butuh. Jadi minimal sesederhana apapun ikuti aja, katakanlah Twitter ikut aja, YouTube ikut aja, dengerin semuanya, coba pahami bahasa Inggris, pakai translate bahasa Inggris kalau bisa. Tadi subscribe Ya, newsletter newsletter ya, bukan apa ya media majalah newsfeed. newsfeed ya, itulah pokoknya ikut berita luar negeri diikuti aja. Kalau berani komen silakan coba komen kan biasanya ada banyak komen di bawah. Ya. Komen aja coba, asal aja beranikan diri gitu. Lama-lama pasti bisa, supaya nggak kayak gini kejadiannya. Karena English barrier itu apa ya, berat ya, bisa ngilangin. ini tantangan saya selanjutnya adalah bikin kursus bahasa Inggris nih. Ini masih susah, jadi karena kan kebutuhan khusus ya, anak kebutuhan khusus tuh kita benar-benar harus ngomongnya tuh spesifik, harus benar-benar kita olah. Jadi ini terjemahkan bahasa Inggris itu bikin ini aja lo susah, apalagi bikin bahasa Inggrisnya. Ada kendala budaya juga, jadi emang itu tantangan saya nanti next levelnya saya pengen buat khusus yang internasional. Jadi setiap orang pasti punya jalan, setiap orang pasti punya next stepnya apa nih abis nih. Omega ada nggak untuk saat ini pengen lebih bisa bahasa Inggris karena pengen apa? Ini tahun lalu saya sempat dapat invitation, ada proyek baru dari India. Tapi India si perusahaan ini yang mau hire saya, dia tuh cari yang benar-benar fluent. Oh iya. Speakingnya fluent. Terus karena saya bikin proposalnya, jadi saya statusnya konversasional, jadi nggak fluent amat. Ya. Ya mereka nggak itu hire jadinya. Oh jadi nggak mau? Itu sudah interview sama. Jadi yang punya perusahaan ini orang India, yang cowok, yang istrinya itu orang Australia. Iya ini
sharing mungkin Om, itu kan saya pernah kerja di HR. Jadi standar seperti itu tuh sebenarnya challenge. Jadi itu challenge dari kita. Kamu seberapa sih bisa keluar dari zona nyamanmu, seberapa jauh sih? Jadi kalian pasang aja yang paling tinggi itu pasang aja, nanti di sana dites ya udah maksimalkan pede aja, itu pasti akan dilihat. Pede itu pasti akan dilihat, niat baik itu pasti akan dilihat, skill pasti akan dilihat. Nah, kalau masalah skill ini kemarin sebenarnya sudah tembus ini. Nah, itu makanya. Cuma tinggal masalahnya itu fluentnya nih. Itu doang masalah. Berarti itu next step-nya Omega-nya. Aku udah nyesel. Kenapa nggak belajar Inggris dari dulu? Berarti kita semua pasti punya target-target individual yang pengen dicapai. Ayo mulai sekecil apapun, mulai dulu. Buat tadi editornya majalah online tadi, ayolah belajarlah ya Pak. Sering-sering gaul lah sama artis-artis ibu kota, juga jurnalis, selebriti ya. Harusnya bisa lah ada akses ke sana. Indonesia ini punya potensi besar. Misal penduduknya banyak yang bisa bahasa Inggris itu potensinya besar. Pasti. Soalnya sementara ini ya, kalau di dunia freelancer itu kita kalah sama Filipina, kita kalah sama Pakistan, apalagi India ya. India, Google, Microsoft tuh CEO-nya India semua. Ukraina. Oh ya, Sama Ukraina. keren juga. Jadi Ukraina, Pakistan, Filipina, India ini kan secara ekonomi kan mirip-mirip lah sama Indonesia. Tapi mereka itu bahasa Inggris itu kayak bahasa kedua. Filipina kan bahasa pertama bahasa Tagalog ya. Yeah. Second language-nya itu bahasa Inggris. India apalagi. Terus Pakistan juga. Sama Ukraina. Ukraina kan bahasa pertamanya Rusia. Padahal negara baru ya Ukraina ya. Dari pecahnya Uni Soviet kan, Yugoslavia. Iya. Lebih lama Indonesia harusnya. Jumlah freelancernya Oke, itu dulu. Ini kita cuma pengen menggelitik apa ya? Kalian nggak ingin belajar bahasa Inggris yang beneran, yang benar-benar bisa. Enak loh. Tapi kalau udah bisa itu Bayarannya dolar. oh, ya. Skill kita itu dihargai jauh lebih tinggi. Iya. Kalau kita bisa bahasa Inggris. Orang luar itu lebih bisa menghargai skill kita. Tapi ini enggak berarti Inggris ya, beda lagi ya. Paham, minimal harus paham mereka mau apa, dan kita harus paham membalas apa gitu. Tapi enggak mesti tiap hari ngomong bahasa Inggris juga enggak. Jadi Panji Pragiwaksono itu juga ke luar negeri, ke Jepang, ke Washington juga pakai bahasa Indonesia. Jadi bukan berarti nggak bangga sama Indonesia, tapi harus tahu ini skill ini tuh harus tahu supaya kita nggak diremehkan, kita bisa kelihatan skill kita yang sebenarnya. Itu aja sih. Jangan sampai jijik lah ngomong bahasa Inggris. Ya. English barrier itu kan itu tadi ya. Dengar Inggris tuh kayak Langsung malah anti. artis-artis di TV itu kan juga gitu. Bahasa Inggris buat guyonan. Iya betul. Ya itu kan mungkin karena kerjaannya itu kan ya slapstick memang. Jadi ya sudahlah, kalian nih ambil tuh yang bagus-bagus saja, jangan yang jelek nggak usah dilihat. Oke. Terus terima kasih. Silakan share tentang kerjaan kalian, tentang kemampuan bahasa Inggris kalian. Silakan share di komentar. In English ya? Ayo, oke. Siapa yang berani? Oke, kita ketemu lagi tiap hari Rabu dan Sabtu. Oke, bye-bye.